Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ja'alana min ibadihi al-mu'minin Wa asa an yaj'alana min ibadihi al-mu'minin al-muttaqin al-maqbulin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Syahadatan tunji qailaha min 'adzabin alim Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Abil Qasim al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin Amma ba'du Faya ikhwan al-mu'minin rahimakumullah Usikum ana wa nafsi bitaqwallah Faqad fazal mu'minun al-muttaqun Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan terutama, marilah kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, rahmat dan keberkahan kepada kita, sehingganya tidak sedetik pun berlalu dalam kehidupan kita di dunia ini yang terlewat daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi bersabda, "Aktsiru minal hamdulillah fa inna laka aynaini wa janahaini tusalli fil jannah tastaghfiru liqa'iliha ila yaumil qiyamah." Perbanyaklah kalian, kata Nabi, mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, Allah ciptakan dari kalimat alhamdulillah ini satu makhluk atau satu malaikat yang punya kedua mata dan kedua sayap, tusalli fil jannah, yang malaikat atau makhluk yang diciptakan oleh Allah dari kalimat alhamdulillah ini senantiasa memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, tastaghfiru liqa'iliha, memohonkan ampun kepada Allah, memintakan kebaikan kepada Allah untuk orang yang senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi termulia dunia akhirat, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita banyak baca salawat kepada Nabi, satu kali salawat Allah balas dengan 10 kali rahmat. 10 kali salawat Allah balas dengan 100 rahmat. 100 kali salawat Allah balas dengan 1000 kali rahmat. Wa man shalla alayya alfan, kata Nabi, barang siapa bersalawat kepadaku sampai 1000 kali, kata Nabi, lam tamassahun nar, maka insyaallah kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa adalah salah satu wasiat yang harus disampaikan oleh seluruh para khutbah di mimbar-mimbar mereka. Karena apabila seorang khatib tidak menyampaikan wasiat takwa, baik dengan bahasa Arab atau bahasa yang lain, baik di khutbah pertama ada khutbah kedua, maka menurut ulama fikih khutbahnya tidak dianggap besar. Maka wasiat dengan takwa di khutbah pertama dan khutbah kedua adalah salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar mereka. Oleh karena demikian, Al-Fakir selaku khatib di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Radiyatan Mardiyah, masjid yang ridha dan insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berwasiat kepada diri Al-Fakir, pada keluarga dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Simpelnya takwa itu yaitu melaksanakan perintah Allah.
Allah perintahkan kita salat 5 waktu. Jangan sekali-kali kita berani meninggalkan salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kita tinggalkan seluruh pekerjaan kita demi untuk sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita sebagai anak. Maka di antara tanda takwa ialah berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Allah wajibkan kita sebagai manusia untuk bersatu antara satu dengan yang lain, menghormat antara satu dengan yang lain, memuliakan antara satu dengan yang lain. Maka menghormat antara satu dengan yang lain juga tanda-tandanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu, kata Allah, manusia, manusia beragama apapun, manusia bermarga apapun, manusia berbahasa apapun, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan kaum perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian, kata Allah, syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab, ada bangsa Inggris, dan bangsa-bangsa yang lain, wa qabaila, dan Allah menciptakan kita dan kalian bersuku-suku. Ada suku Bugis, suku Melayu, suku Cina, suku Dayak, suku Madura, suku Jawa, dan suku-suku yang lain. Apa tujuan Allah? Lita'arofu, untuk kalian saling mengenal antara satu dengan yang lain, saling menghormat antara satu dengan yang lain, saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Namun akhirnya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan orang yang berbangsa khusus, tidak, bukan orang yang bersuku khusus, tidak, tetapi yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kita dan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya dengan ayat ini, orang tua bukan berarti lebih mulia daripada anak muda. Anak muda bukan berarti lebih mulia daripada yang tua. Orang yang berkulit hitam bukan berarti lebih mulia daripada yang berkulit putih. Begitu juga yang berkulit putih pun bukan berarti lebih mulia daripada yang berkulit hitam. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, la fadla li arabin ala ajamin, orang Arab, bangsa Arab bukanlah lebih utama daripada bangsa Ajam. Orang non Arab, orang Arab bukan berarti lebih utama daripada non Arab. Wala li abyadu ala aswada, orang yang putih bukan berarti lebih mulia, lebih utama daripada orang yang berkulit hitam. Orang yang tampan, cantik bukan berarti lebih utama daripada yang tak berapa tampan, tak berapa cantik. Illa bitaqwallah, kecuali dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum, kata Nabi, min Adam, engkau asalnya semua adalah dari satu asal, yaitu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang Melayu keturunan Nabi Adam, yang Jawa keturunan Nabi Adam, yang Bugis keturunan Nabi Adam, bahkan yang Cina pun keturunan Nabi Adam, yang Madura keturunan Nabi Adam, Batak keturunan Nabi Adam. Selain semuanya keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu,
Jangan berbangga-bangga dengan anak keturunan siapa kita. Jangankan anak keturunan orang biasa, keturunan Nabi pun jika tak beriman, tak bertakwa kepada Allah, maka dia orang yang jauh dari Allah dan nerakalah tempatnya. Siapa buktinya? Kan'an bin Nuh. Kan'an putranya Nabi Nuh. Kenapa Kan'an masuk neraka padahal putranya Nabi Nuh? Karena Kan'an tak beriman, tak bertakwa, tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri seorang kiai pun, istri seorang soleh pun, jika istrinya tersebut tidak beriman kepada Allah, tak bertakwa kepada Allah, tak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia juga jauh dari Allah, bisa jadi masuk neraka karena ketidaktakwaannya kepada Allah. Seperti siapa? Istrinya Nabi Nuh alaihi salam, istrinya Nabi Lut alaihi salam, istri Nabi, tapi masuk neraka karena tak beriman, tak bertakwa kepada Allah. Ayah siapapun, ayah kiai kah, ayah ustaz kah, jika tak beriman kepada Allah, maka dia juga jauh dari Allah. Siapa contohnya? Ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim seorang nabi, tapi ayah tidak dikatakan pamannya karena tak beriman kepada Allah, harus masuk neraka. Paman Nabi pun, paman Nabi Muhammad SAW, Nabi termulia dunia akhirat, Nabi termulia sepanjang masa. Kenapa? Dia masuk neraka siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, yang justru pamannya Nabi Muhammad masuk neraka. Kenapa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk membawa nafsu kita, membawa diri kita untuk senantiasa, kan alhamdulillah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka kita berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dengan caranya apa? Waktu sholat, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan kantornya, tinggalkan perniagaannya. Waktu Ramadan, jangan sampai tak puasa di bulan Ramadan jika tak ada halangan syariat. Itu namanya takwa. Waktu berkewajiban zakat, yang kaya-kaya, keluarkan zakat hartamu, itu namanya takwa. Jangan pelit, jangan kikir, karena pelit kikir bukan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yang punya ilmu, ajarkan ilmumu karena Allah. Karena itu juga tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang masih muda, cari ilmu Allah, semangat di dalam menjalankan agama Allah. Karena pemuda yang bertakwa juga lebih mulia daripada orang-orang tua yang tidak bertakwa. Dan surga wa'iddat lil muttaqin disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita, iman kita yang telah diberikan oleh Allah ke dalam hati kita ini menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, mati dalam keadaan keimanan dan keadaan bertakwa kepada Allah. Dan kita berniat ingin iman kepada Allah, ingin bertakwa kepada Allah selama-lamanya, sampai bukan hanya sampai mati, bahkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.